Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai potensi di dalamnya. Bali merupakan salah satu pulau yang menjadi pesona wisata dan telah dikenal di mancanegara. Adat, budaya, serta keindahan alamnya memikat mata dunia bagai pesona surgawi. Berbagai industri bergeliat yang menunjang segala aktivitas demi kesejahteraan warganya. Semua potensi yang dimiliki haruslah disertai dengan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan sumber daya manusia. Universitas Mahasaraswati didirikan untuk menjawab tuntutan tersebut dengan selalu berkomitmen dalam pembentukan sumber daya yang unggul. Universitas Mahasaraswati secara bersinambungan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yakni menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, pelaksanaan penelitian yang bermutu, serta pengabdian masyarakat yang terukur. Universitas Mahasaraswati Denpasar selalu berkomitmen untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara berkesinambungan. Dengan 8 fakultas serta 1 program pasca sarjana, Universitas Mahasaraswati siap untuk membentuk sumber daya manusia yang handal, serta mandiri dalam kontribusinya bagi pembangunan bangsa dan negara. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Universitas Mahasaraswati selalu berusaha memberi yang terbaik dari segi tenaga pengajar, infrastruktur, serta teknologi demi menunjang kualitas pengajaran yang baik. Struktur di dalam badan organisasi Universitas Mahasaraswati terpatri dan dijabarkan secara jelas, sehingga masing-masing bagian memiliki peran yang sangat vital dalam operasional universitas dalam usahanya mengabdi serta profesional di bidang pendidikan. Bersama Universitas Mahasaraswati, kita wujudkan pembangunan sumber daya manusia yang handal dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagian. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 jurusan Biologi di Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali. Pada saat ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna mengikuti penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Brangrea, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, sebelum kita belajar, satu orang pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa mulai. Oke, jadi Ibu mau cek siapa-siapa yang tidak hadir hari ini, siapa-siapa yang hadir hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Fabian. Kenapa Fabian? Sakit kemarin hujanan. Kehujanan, berarti Fabian sakit karena kehujanan. Oke, kita doakan Fabian agar Fabian cepat sehat, cepat sembuh, bisa belajar dengan kita semua di sekolah. Amin. Oke. Berarti semuanya hadir kecuali Fabian ya? Ya. Oke. Masih ingatkah materi minggu lalu? Masih. Ada yang masih ingat? Masih. Oke, coba materi kita minggu lalu tentang apa? Limbah. Tentang limbah. Ada yang masih ingat pengertian dari limbah? Limbah adalah sisa dari suatu kegiatan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi.
Bagus. Ada lagi yang lain? Limbah merupakan barang sisa pemakaian baik dalam rumah tangga, sisa konsumsi, sisa produksi yang sudah tidak dipakai lagi. Bagus. Ada lagi tambahan? Saya Ibu. Limbah adalah barang sisa yang sudah tidak dipakai. Oke, bagus. Berarti sudah mengerti dengan materi minggu lalu ya tentang limbah. Sudah mengerti semua? Mengerti. Nah, ini untuk materi hari ini. Jadi Ibu punya satu gambar di sini. Ini gambar apa? Sampah. Sampah yang diapakan ini? Dibakar. Sampah merupakan salah satu limbah ya. Nah, sekarang sampah yang dibakar, apakah ini sudah menjadi solusi yang terbaik? Tidak. Kenapa? Oke, satu orang. Karena terjadinya pemanasan global serta lingkungan yang tercemar. Oke, ada lagi yang lain? Jessica? Mencemari udara dan rusaknya oksigen masuk ke dalam tubuh. Oke, benar. Satu lagi. Pembakaran sampah masih tidak efektif karena hal ini dapat menyebabkan lapisan ozon yang menipis, efeknya seperti rumah kaca. Oke, ya jawabannya benar semua. Tepuk tangan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama itu yaitu melalui kegiatan mengkaji bahan ajar dan menyimak video, peserta didik dapat menganalisis kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem dengan cermat. Yang kedua, melalui kegiatan mengkaji bahan ajar dan menyimak video dan diskusi, peserta didik dapat merancang proyek sebagai salah satu solusi permasalahan akibat kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem dengan teliti. Dan yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu yaitu melalui kegiatan menyimak video dan diskusi, peserta didik dapat membuat produk hasil pemanfaatan sampah organik. Jadi itu adalah 3 tujuan kita belajar hari ini. Ya, sudah mengerti? Mengerti. Nah, jadi materi kita hari ini itu adalah tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Jadi apa sih pengaruh manusia terhadap ekosistem itu? Jadi kita sebagai manusia itu harus mengkaji ya, karena kita memiliki peran penting di dalam ekosistem, keseimbangan ekosistem itu sendiri. Nah, karena di situ kita itu sebagai pelaku utama ya. Nah, kegiatan manusia yang ada pada ekosistem itu yang pertama itu ada kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian itu adalah kegiatan memproduksi pangan. Nah, yang kedua itu adalah kegiatan yang bisa merusak habitat ya, menimbulkan kerusakan habitat. Jadi kita itu kalau dalam pertanian itu kita menggunakan pestisida yang berlebihan, pupuk organik, jadi itu bisa mengganggu habitat dari ekosistem sawah. Nanti itu ada cacing yang mati ya, terus keong-keong yang biasanya ada di sawah itu mati karena penggunaan pupuk atau bahan organik yang berlebihan. Dan yang ketiga itu terjadi polusi ya, termasuk yang tadi itu pembakaran sampah. Pembakaran sampah adalah salah satu cara yang tidak efisien untuk mengurangi sampah ya. Nah, jadi ada salah satu solusi nanti agar sampah itu bisa teratasi, tidak dengan cara membakar, karena membakar itu bisa menimbulkan polusi dan lain-lain. Kita bisa batuk ya, seperti yang sudah kalian jelaskan tadi itu. Terus yang terakhir itu adalah konsumsi. Kita manusia itu adalah konsumsi terbesar ya, konsumsi terbanyak dalam hal pangan. Jadi itu adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan pertanyaan yang akan kalian jawab secara per individu ya. Kalian jawab secara per individu, setelah dijawab nanti langsung dikumpulkan. Oke. Jadi pertanyaan ini ada nama kelasnya masing-masing, silakan ditulis. Ke samping lagi Sarah.
Oke, silakan dimulai untuk pengerjaannya. Tulis nama kelas dan pertanyaannya dijawab. Ada yang sudah selesai? Belum. Ayo silakan kerjakan. Ada yang mengalami kesulitan? Ayo yang sudah kumpulkan. Bisa ke depan. Dapur. Ada lagi yang belum mengumpulkan? Sudah semua? Nah, kita akan menonton video pengaruh pembakaran sampah yang ada di sekitar kita. That's because underneath this slope is a huge garbage incineration plant. It processes 400,000 metric tons of waste a year and turns it into energy and heat for Copenhagen. It also recycles 90% of the city's metal waste. Some say such incineration plants could be key for solving our global trash problem. But is that true? Or are we just going to end up getting burned? Globally, we produce over 2 billion tons of household waste annually, with high-income countries generating an outsized amount compared to their populations. 37% of global waste, less than 20% of the world's trash, is recycled or composted. In the global south, many people have no access to trash collection, and it often ends up in rivers, a primary source of ocean plastic. To get rid of as much trash as possible, as fast as possible, around 1 billion tons of waste are openly burned every year. Open burning generates high levels of black carbon, which is soot, which has a really strong global warming effect. Zoe Langovich is one of the founding members of WasteAid and has been a waste manager for over 20 years. It also generates biochemical materials, which are known to cause cancer. All of this is going into the local air wherever people are burning waste. Women are more directly impacted as they are often responsible for disposing of household waste. Burning trash this way is a serious problem, but done differently, there are advantages to it. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Jadi ibu punya game di sini untuk ice breakingnya. Kalau ibu bilang gajah, berarti kalian bilang besar. Kalau ibu bilang semut, berarti kalian bilang kecil. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, semut. Kecil. Gajah. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gajah semut. Besar kecil. Semut gajah. Semut gajah. Kecil besar. Oke. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Sekarang ya kita akan membentuk kelompok ya. Jadi di sini ada 3 kelompok yang akan Ibu bentuk. Jadi nanti silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompok pertama ini Ibu sudah buat kelompoknya. Silakan nanti gabung dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok pertama di sini ada Nurul, Sarmila, Wulan Putri, Sopi. Yang kelompok 2 itu ada Zera, Jasila, Fahri, sama Faisal. Sedangkan untuk kelompok 3 itu ada Risdawati, Bunga Citra, Nurma Yunita, Sakia Fatrianti. Jadi itu kelompok 1 dan 3. Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Membentuk kelompok masing-masing. Silakan.
Nggak apa-apa, pakai 2 ini aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 2? Sudah? Baik, Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Nanti LKPD ini diisi berdasarkan hasil diskusi. Oke? Ya, pas. Ini bahan ajarnya, silakan dipelajari, didiskusikan. Pat. Ayo dipelajari, Sera. Oke, sudah pas. Di LKPD jangan sampai lupa ditulis nama, ya, itu per kelompok. Silakan diisi nama kelompoknya. Misalnya kelompok 1 ada A, B, C, D, silakan diisi. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ya, ini adalah sampah dan ini adalah sampah yang sudah dibakar. Sampah dibakar ini. Ya. Ini adalah sampah yang kering dan ini sampah yang sudah dibakar. Jadi tentukan bedanya itu ini masalah sampah ini kata yang bisa dibuat dari sampah. Yang materinya tentang sampah daun kering. Oke, jadi setelah kalian diskusi ya, jadi bagaimana? Apakah sudah ada kesepakatan untuk menangani sampah ini? Tidak. Kebetulan di sekolah kita itu banyak sampah daun kering. Nah, apa sih kesepakatan yang sudah kalian dapat dalam diskusi? Membuat pupuk kompos dari daun kering. Jadi kita akan membuat pupuk kompos dari daun kering ya. Jadi di sekolah kita ini banyak sampah, kita akan membuat pupuk kompos dari daun kering. Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian di kelas, nah sekarang itu ya, kalian sudah mengambil kesimpulan kalau produk yang akan kalian buat itu yaitu pembuatan pupuk kompos. Nah, kebetulan di sekolah kita kan banyak pohon ya. Jadi pohon itu otomatis ada daun keringnya yang sudah jatuh. Nah, sekarang untuk proyeknya kita akan memungut sampah di sekolah kita itu sendiri, yaitu sampah kering, sampah daun kering yang ada di sekolah. Oke, untuk mempercepat
waktu silakan untuk memungut sampah di bawah pohon, sampah yang sudah kering ya. Oke, silakan masing-masing kelompok bekerja sama memungut sampah, mengumpulkan sampah. Silakan. Setelah kalian mengambil sampah ya, jadi sampah sudah kalian kumpulkan. Nah, sekarang itu adalah tugas kalian membuat proyek yang sudah kalian rencanakan. Jadi rencana yang sudah kalian buat itu sekarang itu kalian kerjakan ya. Jadi untuk pengerjaannya nanti masing-masing kelompok ya bekerja dengan kelompoknya, misalnya kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 juga kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Oke, silakan sekarang bekerja dengan kelompok masing-masing untuk membuat proyek. Silakan. Sekarang air nasi aking ini silahkan ditabur ke daun sampai basah untuk membantu proses penguraian. Oke, silahkan langsung disiram ke daunnya sampai merata. Diratakan. Jadi untuk proses pembuatan pupuk organik dari sampah daun kering itu yang sudah kalian lakukan ini kita perlu menunggu selama 4 minggu. Jadi di sini karena 4 minggu itu waktu yang cukup lama, di sini Ibu sudah ada produk yang sudah dibuat ya dari kakak kelas kalian kemarin. Ini juga bahan dasarnya itu yaitu dari sampah daun kering dan nasi aking. Nah, ini dia contoh produknya. Ya. Contoh produk pupuk kompos dari daun kering. Jadi teksturnya itu berupa butiran ya, dan warnanya itu agak kehitaman. Jadi daun yang sudah kalian buat produk tadi itu akan begini bentuknya, seperti ini. Ini produk yang siap digunakan ya, bisa dipakai untuk tanaman ya, baik itu tanaman besar maupun tanaman kecil. Di bunga juga ini sangat baik untuk kesuburan tanah. Ini sudah melalui proses penguraian oleh bakteri ya. Jadi ini contohnya. Masing-masing kelompok bisa lihat ke sini. Ini dia prosesnya. Oke. Jadi apa yang kalian lakukan itu, proyek yang kalian lakukan ini akan begini hasilnya, ya. Kelompok yang lain, ada yang maju, lihat.
Nah, ini dia teksturnya berupa butiran dan warnanya agak-agak pekat ya, hitam pekat. Hitam-hitam. Kelompok lain? Faisal? Ini Faisal bentuk dari pupuk organik atau pupuk kompos. Oke Faisal? Oke, itu saja. Baiklah, setelah pembuatan proyek ini, nah sekarang kalian sudah tahu bagaimana hasilnya. Nah sekarang kita akan kembali ke kelas. Dari hasil pembuatan produk pupuk kompos ya proyek kita hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa? Kelompok 3 silakan. Oke Nurma. Dengan membuat pupuk kompos, kita dapat mengurangi limbah sama organik di lingkungan sekolah. Oke, jadi itu adalah salah satu manfaat dari pembuatan pupuk kompos. Tepuk tangan. Ternyata sudah berhasil semua, oke? Karena kalian sudah paham tentang bagaimana cara pembuatan pupuk kompos, terus manfaatnya, jadi sekarang Ibu akan membagikan soal ya, silakan diisi untuk asesmennya per individu. Oke? Silakan ditulis nama, kelas. Oke, yang sudah silakan dikumpulkan. Untuk materi kita hari ini Ibu rasa sudah dimengerti. Terus untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang ekosistem ya. Jadi silakan dipelajari tentang ekosistem. Jadi pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.